Yang kami hormati Koordinator Bidang Kelembagaan Bapak Dr. Amita Broni, telah hadir bersama kami juga di sini Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat Bapak Syaifur Rahman, ya, dan Bapak Depi. Dan siaran yang sehat dan berkualitas, menggali potensi kreativitas dengan membuat konten di media digital. Hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten sehat dan berkualitas yang mengambil topik menggali potensi kreatif dalam membuat konten media digital. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, Undang-Undang 32 2002 ya tentang penyiaran mengamanatkan bahwa dalam rangka menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk ya sistem penyiaran yang adil, merata, seimbang guna terwujudnya kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Ibu hadirin, sejatinya setiap lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab ya dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, media pendidikan, kontrol sosial, serta termasuk sebagai wahana seperti apa sih, Kang? Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di era digitalisasi bahwa literasi media khususnya bagaimana membuat atau memproduksi konten yang berkualitas, sehat dan berkeadilan. Ini sebetulnya berangkat dari fakta di lapangan bahwa dalam pantauan kami KPI di Jawa Barat selama 2 tahun terakhir, kewajiban lembaga penyiaran untuk menayangkan konten lokal 10% itu hampir tidak dipenuhi. Kalaupun penuh 100% ya, 10% ya. 10% itu ditayangkan pada jam hantu antara jam 1 sampai jam 5 itu kan tidak bagus lah ya gitu. Jadi kenapa kita tidak dorong agar teman-teman ini ya jurnalis-jurnalis dan calon-calon jurnalis untuk bergerak maju bikin konten yang bagus, yang sehat, dan kami mendorong kepada lembaga penyiaran agar bisa dilihat ini loh produksinya bagus-bagus. Jadi jangan ada lagi alasan lembaga penyiaran katanya tidak punya anggaran lah, dipakai jamnya untuk siaran yang lain lah. Saya kira sudah saatnya bahwa pemenuhan konten lokal 10% itu harus diwujudkan. Kan mereka lembaga penyiaran juga sudah tanda tangan bahwa untuk menyatakan bersedia memenuhi itu gitu. Bahkan P3 SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran juga sudah mereka ketahui. Jadi mari kita bersama-sama bikin siaran ini menjadi nyaman, enak, bagus, berkualitas, dan soal rezeki, soal iklan itu nanti belakangan lah Kak. Saya kira begitu. Yang pertanyaannya idealismenya dulu dikemukakan. Jadi maksud saya 10% konten lokal itu adalah keharusan atau kewajiban TV-TV yang sekarang sudah berizin. Ya, yang bersifat nasional maupun lokal kayak gitu. Jadi mereka punya kewajiban. Kalau teman-teman misalnya main TV di TV YouTube ya tidak ada aturan mainnya gitu. Silakan saja. Selagi berpegang pada kode etik jurnalistik atau ketentuan-ketentuan yang tidak nyerempet pidana, saya kira Anda akan selamat. Jadi medsos pun mari saya ajak bersama-sama untuk meramaikan konten-konten di medsos, siaran baik di YouTube, yang lain-lain ya berbasis internet yang bagus-bagus saja. Soalnya kalau tidak bagus, nasibnya adalah masyarakat kita sendiri yang akan menerima dampaknya. Kira-kira begitu. Siapa yang memiliki hak cipta nama itu sudah kita tanda tangani kerjasama. Jadi amanlah soal itu. Yang penting ini adalah produk bersama gitu. Bahwa misalnya yang mereka namakan TV desa adalah seperti apa, kita kan ada definisinya juga gitu. Bahwa mungkin itu kan hanya sekadar nama. Kalau misalnya yang berbeda ya TV desa TV apa, itu kan itu juga umum juga gitu. Itu hanya sekadar nama. Tapi kalau misalnya merek itu kita pakai pun tidak apa-apa karena kita sudah bekerja sama dengan yang punya merek. Jadi mari kita pakai nanti Mas Koco ini ada semangat baru ini. Mari kita ramaikan juga TV desa di YouTube gitu. Nggak apa-apa. Okay. Setiap desa kita harus punya media siaran desa
misalnya melalui internet, bentuknya YouTube tidak apa-apa gitu. Yang penting konten-konten desa melalui misalnya UKM-nya, ya kulinernya, wisatanya, anggarannya untuk apa, itu kan menjadi bagian dari transparansi penyiaran desa. Mari kita wujudkan itu semuanya. KPI daerah maupun KPI pusat itu satu, kewenangannya sama gitu. Bahwa di daerah ada KPID itu karena KPID misalnya Jawa Barat itu ngurusin penyiaran di 27 kabupaten kota gitu. Kewenangannya sama gitu. Nah, ada yang berbeda misalnya TV kabel. Itu wilayahnya adalah wilayah di KPI pusat yang ngawasi gitu. Pak, mengenai tadi ya